Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Maftuhatul Hani dari 2 PIAUD A, NIM 214110406006 akan memaparkan materi tentang teori-teori tentang inteligensi dan beberapa masalah yang berhubungan dengan inteligensi. 1. Teori general inteligensi. Teori yang pertama adalah teori general inteligensi. Teori ini terdapat pada semua aspek inteligensi secara umum dengan tingkat tertentu dalam sejarah inteligensi dalam psikologi. Sebagai contoh, bakat tertentu yang didapatkan sejak lahir. Adapun karakteristik dari teori general inteligensi ini adalah berupa kemampuan umum yang telah dibawa sejak lahir, bersifat konstan, digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat individu, jumlahnya berbeda pada setiap individu. 2. Teori spesifik inteligensi. Teori yang kedua adalah teori spesifik inteligensi. Teori ini hanya terdapat pada beberapa faktor inteligensi atau untuk hal-hal tertentu saja. Sebagai contoh, inteligensi yang terdapat pada seseorang yang lebih unggul di beberapa inteligensi saja. Teori ini biasanya berhubungan dengan saraf otot, ingatan, latihan, serta pengalaman. Adapun karakteristik dari teori spesifik inteligensi ini adalah 1. Diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. 2. Faktor spesifik ini bervariasi dari satu kegiatan yang satu dengan yang lainnya dengan individu yang sama. 3. Jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang pada umumnya berbeda-beda. 3. Teori pembawaan. Teori yang ketiga adalah teori pembawaan. Teori pembawaan adalah teori yang meyakini bahwa hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Batas kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu hal ditentukan oleh pembawaan masing-masing. Pada dasarnya, perbedaan akan tetap ada walaupun setiap orang menerima informasi, pelajaran, dan latihan yang sama. 4. Teori kematangan. Teori yang keempat adalah teori kematangan. Teori kematangan merupakan teori yang meyakini bahwa manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila setiap organ tubuhnya telah dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Misalnya, apabila ada seseorang individu yang belum bisa memecahkan masalah tertentu, maka itu artinya organ tubuh serta fungsi organ tubuh secara seseorang tersebut belum tercapai tingkat kematangan yang sesuai dengan yang seharusnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasannya tingkat kematangan ini berhubungan erat dengan umur atau usia seseorang. 5. Teori minat. Teori yang kelima adalah teori minat. Teori minat ini merupakan teori yang meyakini bahwa adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara atau proses yang dilakukan oleh mencapai tujuannya. Motif merupakan dorongan untuk suatu perbuatan yang dilakukan. Biasanya manusia terdorong untuk melakukan interaksi dengan dunia luar dengan mengeksplorasi dan lama-kelamaan akan timbul niatnya untuk sesuatu yang memang sesuai dengan minat individu tersebut. 6. Teori kebebasan. Teori yang keenam adalah teori kebebasan. Teori ini adalah salah satu teori yang menekankan bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kebebasan ini berarti bahwa minat tidak akan selalu menjadi syarat dalam perbuatan yang mengandung inteligensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.